Kemenangan yang cukup bernilai Indonesia ke atas UAE. Kemenangan yang cukup membanggakan. Jom kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, alhamdulillah, terima kasih dan tahniah ya kepada semua pemain, semua pendukung yang menonton daripada channel-channel di YouTube, di Facebook dan juga di television yang menyaksikan kemenangan Indonesia yang cukup bermakna sekali. 3-2 guys. Ini menunjukkan satu kualitas permainan daripada Indonesia yang sudah kita jangkakan bahwa Indonesia, saya punya prediksi memang menang 3-2 guys. Sebelum ini saya buat live tadi semasa perlawanan itu dan prediksi saya 3-2 itu tepat sekali ya. Apa namanya? Prediksi. Prediksi. Oh ini stable kita sama. Jadi malam ini kena tengok depan TV. Kena tengok macam ni baru ada semangat. Bang Tengku, aku punya jangkaan 3-2 malam ini. 3 3-2 Indonesia, 2 UAE ini. Oh, sama dengan ini. Sama dengan Top Gun punya. Ini. Top Gun 3-2 juga. Jadi kami punya prediksi sama 3-2. Sama ya. Insyaallah, kita tunggu ini malam. Ya. Jadi kita sama 4-1. Yang ditunjukkan Indonesia itu punya satu ciri-ciri permainan yang boleh menang, yang bisa menang ke atas UAE. Walaupun kita ketahui UAE ini punya satu timnas yang bagus. Kalau diikutkan di Piala di Arab, UAE ini pernah menang 2 kali juara, 2 kali NEP juara dan 2 kali tempat ketiga daripada tahun 2008 sehinggalah pada ketika dan saat ini. Dan di Piala Asia juga bawah 17 tahun UAE ini pernah menjadi NEP juara, pernah mendapat tempat ketiga dan kebanyakannya akan layak ke suku akhir. Tetapi pada malam ini mereka kecundang guys di tangan timnas Indonesia. Bibit-bibit muda Indonesia punya satu momentum permainan yang konsisten sepanjang kejohanan ini. Oke, kita semak bagaimana gol-gol ini terjadi. Ada 2 gol saya iktirafkan. 2 gol ini adalah gol yang berkelas dunia. Gol pertama daripada Indonesia dan gol ketiga daripada Indonesia. Gol pertama melalui Nabil Ashura dan gol ketiga melalui Arkan Kaka. Itu punya kualitas gol yang berkelas dunia guys. Yang sukar untuk kita dapati gol-gol ini daripada pemain bibit-bibit muda U17 tahun ini. Oke guys, channelnya daripada channel Mufine. Kepada yang baru ketemu channel ini bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya guys. Sebab subscribe itu adalah gratis guys untuk bantu channel Mufine ini. Oke, judulnya ialah Highlight Indonesia versus UAE 3-2 kualifikasi Piala Asia U17 2023. Jom kita sama-sama nonton gol-gol daripada Indonesia dan juga UAE. Subscribe channel Mufine guys. Oke, Indonesia. Coachnya Bima Sakti guys. Mengekalkan 4-4-3 juga ya. UAE. Oh, ini cantik. Menit ke-6, Indonesia terus menyerang guys. Di awal menit sampailah menit ke-20, menit ke-30. Mereka menguasai. Oh, kita tengok Arkan. Arkan ini sampai 2 yang tengok. Indonesia terus menyerang kan guys. Kalau kita melihat di sini ya, tengok pertahanan Indonesia ini ada 2 di sini. Kemudian UAE kalau dia counter attack dia pun akan
counter attack secara laju. Jadi yang saya risaukan ini pertahanan ini turun agak lambat. Itu yang menyebabkan 2 gol UAE tercetak tadi. Oke, kita teruskan guys, lanjutkan. Sebab pemain UAE nomor punggung 20 itu laju. Ini cantik golnya. Tengok, ini yang saya beritahu tadi. Gol yang berkelas dunia guys. Bola belum sampai ke tanah tetapi telah di... Wow, first timer begitu. Volley bahkan first timernya. Memang berkelas dunia lah. Ini lagi, tetapi tinggi. Woi, ini bahaya. Nasib baik di luar kotak penalti kan. Tetapi mudah oleh penjaga gol. Tengok. Indonesia terus menyerang sampai menit ke 27 ini. Sekali skala counter attack daripada UAE ini yang agak laju juga. Oke, ini. Oi, sayang. Tengok, Arkan Kakak. 1-2, wah. Ini, woi, cantik juga gol ini. Gol ini kan guys, dia kira macam tiki taka juga. Hanya Arkan Kakak dan juga nih, pemain yang satu nih. Dorang saling hantar 1-2. Sampailah cetakan gol itu berlaku. Nah, cantik skill individunya. Tidak puas tengok kan skill 1-2-nya itu. Nanti kita tengok balik guys. Ini kesilapan, kelalaian pertahanan juga ini. Gol pertama ya UAE itu tadi. Satu lagi kesilapan gol kedua UAE ini kan. Pertahanan Indonesia lalai. Tengok macam mana dia melepaskan kawalan sampai gol kedua tu tercetak. Oke, ini di masih lagi babak pertama. Tapi menyerang terus menyerang bahkan Indonesia. Ini di babak kedua sudah nih. Lepas tu pemain individu Indonesia ini dia punya skill individu itu baik. Cara kawalan bola, pegangan bola yang kontrolnya. Kemudian mereka suka main 1-2 ini. Itu yang mengelirukan pertahanan UAE ini. Tengok ini. Ini gol ini pun berkelas dunia guys. Dia sentuh menggunakan kaki kiri, kan? Tengok. Sentuh menggunakan kaki kiri, terus menyepak menggunakan kaki kanan. Itu hanya sekelip mata, begitu. Gol itu terjadi. Sentuhan sikit kiri, gol kanan. Gol kelas dunia juga lah yang ketiga nih. Kemudian sepanjang perlawanan ini Indonesia menyerang dan terus menyerang sampai peluang-peluang banyak tercipta, cuma tidak dapat menghasilkan gol lah. Ini pun cantik. Sondolan Arkan Kakak ini punya kelebihan, dia pandai mencari ruang di tempat yang paling sesuai untuk dia melakukan sepakan atau sondolan. Itu yang bagusnya Arkan Kakak nih. Ini tendangan bebas bahaya, tapi penjaga gol dengan mudah lah kan. Saya suka juga penjaga gol Indonesia ini. Dia banyak menangkap bola dengan cermat. Dia memberikan satu lakukan pemirsa baik sekali lemparan dan tapi tampilan bola dari dia betul. Kita lihat lagi bagaimana ada pergantian.
Penggantian pemain. ada di posisi puncak. Betul. Baru drop. Yes. Kemudian ada sisa 5 akurat ke depan karena kita masih punya peluang tentu saja untuk bisa mencetak gol lagi. Dan tadi ke sana tapi memilih dan Mansur lagi. Oh, berbahaya. Terbaca pemirsa kita. Oh, baik sekali pemirsa. Tengok kelajuan pemain Indonesia semua kan laju-laju wah. Sundulan. Peluang sebenarnya untuk bisa melakukan serangan. UAE ini laju juga guys, tapi Kita lihat dulu. Oh, berbahaya. dapat kiper lah banyak menyelamatkan keadaan. Itu juga bagus Andrika nih. Oh, umpan terobosan kecepatan dari Habil kali ini masih bisa mendapatkan bola dan kita lihat di halau masih Habil. Sampai menit ke 90 menyerang terus Indonesia. Ini kita belum lihat ada peluang ya. Bahaya lagi. Nah, ini dia. Wah ini. Di gol ketiga Indonesia. Wah pelatih UAE. Kaki kiri tadi dikuasai oleh Husain kali ini. Melebar ke sisi kanan kita lihat lagi serangan dari Emirat Arab. Turun semua para pemain Indonesia mencoba mempersempit ruang. Baik. Yang bagusnya lagi Indonesia ini dia suka membagi tekanan awal kepada pemain UAE ini sampai UAE tidak boleh bergerak bebas di bagian gelandang tengah nih. Harus diikuti ini berbahaya. Masih menyerang sampai last juga dorang nih. Untung saja tadi crossingnya Indonesia, di mana memang di pertandingan ini terlihat ya Indonesia bermain lebih baik sebetulnya dalam menyusun serangan. Iya, kalau diikutkan Indonesia menguasai permainan sebenar. Bagaimana jangan Mereka dapat kontrol di tengah itu guys, itu yang bagus. baik sekali Bali Ahmed. Terlepas bisa dicuri kali ini. Oh. Bisa dicuri pelanggaran. Tunggu mereka melakukan sisi cepat 20 apalagi di U17. Iya, kita pernah uji coba sebenarnya ya. Terakhir kita kalah umpan jauh kali ini. Masih bisa dihalau lagi, bisa kita lihat lagi terjadi perebutan bola. Oh, Oi. ah. Jehan Pahlevi ya. Oke guys, kemenangan ini adalah kemenangan untuk rakyat Indonesia secara keseluruhannya. Karena perlawanan Indonesia dengan UAE ini ibaratnya adalah perlawanan final guys. Apabila Indonesia menang ke atas UAE, ini bermakna Indonesia itu secara otomatis berkemungkinan besar akan lolos ke Piala Asia U17 tahun hadapan ini. Jadi sekarang ini Indonesia senior telah lolos, Indonesia U20 telah lolos, kini Indonesia U17 pula akan sama seperti U20 dan seniornya akan lolos insya Allah ke peringkat seterusnya. Karena lawan Indonesia selepas ini ialah Palestina dan juga Malaysia. Dan Palestina dan Malaysia ini mungkin Indonesia agak besar untuk menang kalau di atas kertas faktanya ya. Tapi saya tetap sokong Malaysia guys. Saya tetap walau macam manapun perlawanan nanti 9 hari bulan Malaysia lawan Indonesia, saya akan memakai kaos Malaysia guys. Harimau Malaya. Walaupun di atas kertasnya Indonesia itu lagi hebat, lagi memang klimaks permainan mereka sekarang ini. Mereka mempunyai satu timnas yang begitu baik. Dari pengamatan dan analisa saya selama ini, memang agak sukar untuk Malaysia menang. Cuma Malaysia ini apabila berpeluang bermain dengan tim yang kuat, Malaysia juga akan dapat menyeimbangkan permainan itu. Tetapi untuk kemenangan itu saya masih menunggu perlawanan Malaysia dengan UAE, baru saya akan dapat memprediksikan bagaimana keadaannya nanti. Jadi apapun saya tetap akan mendukung secara sportivitas, fair play yang baik. Menang kalah itu adat permainan. Kalau Malaysia kalah pun saya menerimanya, menang pun lebihlah saya menerimanya. Dan saya juga hormati Indonesia karena di atas kertasnya mereka cukup baik guys. Mereka memang faktanya begitu, realitasnya sebegitu, memang cukup baik pada saat ini ya. Jadi tahniah sekali lagi kepada Indonesia. UAE juga bermain dengan baik. Kalau mengikut kecepatan pemainnya, kelajuan penyerangnya yang bernomor punggung 20 itu agak sukar disaingi oleh pertahanan Indonesia. Dia membawa bola gol yang pertama itu daripada separuh padang sampailah kepada tiang gol dan menghasilkan cetakan gol. Itu amat sukar dikejar oleh pertahanan lawan, pertahanan Indonesia sendiri. Jadi harus respect juga
kepada UAE ini. Apapun tahniah kepada kedua-dua tim, bermain secara sportivitas dan semangat kesukanan yang tinggi dan fair play yang baik. Oke guys, sekali lagi kita nantikan untuk dua perlawanan yang akan datang ini. Moga-moga Indonesia Malaysia juga bermain secara sportivitas yang tinggi dan kita mendukung tim kita masing-masing. Oke, jika kalian punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah guys, untuk kita berbagi info. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.